Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Aji Pangestu, NIM 20332019, Prodi Pendidikan Tari. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Kinesiologi Tari dengan dosen pembimbing mata kuliah Ibu Apipa Astriani, SSN, MA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat. Pertama, bab 1. Dengan latar belakang, kinesiologi berasal dari kata kinesis dan logos. Kinesis adalah gerak, logos adalah ilmu. Kinesiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efisien, efektif, dan aman, didekati dari analisis rangka otot dan hukum mekanika. Gerakan manusia yang efisien, efektif, dan aman merupakan gerak yang baik atau teknik yang baik. Karena setiap pola gerakan menggunakan energi atau tenaga yang efisien dalam mencapai hasil atau sasaran yang dituju atau efektif, serta terhindar dari cedera dalam melakukan gerakan atau aman. Untuk menganalisis gerak yang efisien, efektif, dan aman, berkaitan dengan analisis tulang dan sendi, anatomi, sistem otot saraf atau fisiologi dari gerakan manusia, dan asas-asas hukum mekanika yang dihubungkan dengan gerakan manusia atau mekanika. Pendekatan ketiga, bidang ilmu anatomi, fisiologi, dan mekanika dapat memberi jawaban yang tepat bagaimana gerak yang efisien, efektif, dan aman atau teknik yang baik. Mengapa teknik ini terjadi dan seberapa tingkat kejadiannya? Seperti halnya ilmu-ilmu lain yang tak pernah berdiri sendiri, kinesiologi ini untuk mempelajarinya dibutuhkan bantuan ilmu-ilmu lain. Dengan perkataan lain, kinesiologi adalah gabungan antara ilmu anatomi, fisiologi, dan mekanika. Baiklah, selanjutnya masuk di bab 2. Bagian deskripsi. Yang pertama, bidang gerak. 1. Pengertian bidang gerak. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Semua deskripsi anatomis dengan standar posisi anatomi. Syarat posisi anatomi. 1. Berdiri dengan tegak dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. 2. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan ke depan. Dan yang ketiga, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Selanjutnya, pembagian macam-macam bidang gerak. Ada 3 bidang gerak utama dengan sumbu yang sesuai. Setiap bidang gerak memotong badan dan membaginya menjadi ruas-ruas yang sama. Bidang gerak utama tersebut adalah 1. Bidang sagital. Bidang sagital adalah bidang vertikal yang melewati badan dari depan ke belakang sehingga membagi badan menjadi bagian-bagian kiri dan kanan. Kedua, bidang frontal. Bidang frontal adalah bidang vertikal yang melewati badan sehingga menjadi bagian anterior atau depan dan posterior atau belakang. Dan yang ketiga, bidang transversal. Bidang transversal atau melintang atau horizontal adalah bidang horizontal yang melewati badan sehingga membagi badan menjadi bagian superior atas dan interior bawah. Selanjutnya, kemungkinan gerak pada masing-masing bidang gerak. 1. Fleksi. Fleksi adalah gerakan dari bagian tubuh yang terjadi di dalam bidang sagital dan berputar pada sumbu transversal atau fleksi pada sendi adalah mengecilkan suatu sudut antara dua segmen yang bertemu pada sendi tersebut. Selanjutnya, ekstensi. Ekstensi adalah kebalikan dari fleksi atau memperbesar suatu sudut. Dan yang selanjutnya adalah hiperekstensi atau melebihi ekstensi. Maksudnya, hiperekstensi adalah hal yang kita lakukan melebihi dari batas wajar atau melebihi dari batas fleksi ataupun ekstensi. Selanjutnya, gerakan bidang frontal. A. Abduksi. Terjadi bila bagian badan bergerak menjauhi garis tengah badan di dalam bidang frontal dan berputar pada sumbu anterioposterior. B. Abduksi kebalikan abduksi, yaitu bagian badan bergerak ke arah garis tengah badan kecuali terjadi pada telapak tangan dan kaki. Selanjutnya, gerakan-gerakan bidang transversal.
rotasi ke kiri dan ke kanan. Pada putaran kepala dan togok, rotasi medial ke dalam bila arah putaran ke arah garis tengah badan. Rotasi keluar atau rotasi lateral bila putaran ke arah luar. Pronasi adalah gerakan lengan bawah atau tangan ke arah dalam medial dengan bahu tetap. Dan selanjutnya supinasi adalah gerakan tangan dari sikap anatomi ke arah luar. Selanjutnya materi persendian. Baiklah, di sini Adit akan mempresentasikan tentang pengertian persendian. Artologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Sendi adalah pertemuan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya, atau hubungan antar tulang-tulang, organ-organ yang membentuk sendi. A. Ujung-ujung tulang yang bersendi terdiri dari kepala sendi dan lekuk sendi. B. Simpai sendi terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan sebelah luar dan lapisan sebelah dalam yang menghasilkan minyak sinopial. C. Rongga sendi, yaitu rongga potensial yang terdapat di antara ujung-ujung tulang dan berisi sinopial. Dan D. Alat-alat khusus yang terdiri dari satu bibir sendi, dua tulang rawan yang berfungsi untuk menerima tumbukan, dan tiga kantong sega yang terdapat di sekitar sendi. Kadang-kadang berhubungan dengan rongga sendi untuk memperlancar gerakan sendi. Dan yang keempat, ligamen, yaitu jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat sendi agar tidak mudah terlepas dari posisinya. Selanjutnya, pengelompokan sendi. Pertama, sendi peluru. Kedua, sendi putar. Ketiga, sendi pelana atau sela. Keempat, sendi geser atau sendi rata. Dan yang kelima, sendi konloid. Baiklah, materi selanjutnya adalah titik berat badan atau titik keseimbangan. Pengertian titik keseimbangan. Titik berat badan adalah titik yang menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang. Artinya, letak atau posisi titik berat badan akan menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang. Susunan anatomi manusia terdiri dari segmen-segmen. Akibatnya, titik berat badan atau titik keseimbangan mudah berubah-ubah. Langsung saja, Adit akan membahas ke tugas foto. Dari presentasi ini bisa dilihat pada angka pertama terdapat kemungkinan gerak fleksi atau ketul, yaitu gerakan dari bagian tubuh yang terjadi di dalam bidang sagital dan berputar pada sumbu transversal. Dan yang kedua, sendi putar, yang mana gerakannya satu rotasi. Ketiga, sendi peluru. Pada bagian bidang luar setiap sendi lutut ujung bawah tulang paha mempunyai dua buah benjol sendi yang bertopang pada bidang atas tulang kering. Dengan demikian, terbentuklah sebuah sendi yang dinamakan sendi lutut. Sendi engsel, kedua ujung tulang merupakan bentuk engsel. Gerakan dua arah, contoh siku, lutut, ruas antar jari, dan mata kaki. Selanjutnya pada foto keempat, yaitu sendi geser atau rata kedua ujung tulang agak di atas sehingga menimbulkan geseran. Geraknya bervariasi terbatas, contoh tulang karpal. Dan pada angka yang kelima, sendi bahu atau gelang bahu. Pada sudut luar tulang belika terdapat sebuah mangkok sendi. Dengan mangkok sendi inilah kepala tulang lengan atas berhubungan dengan perantara sebuah sendi bahu, yaitu sebuah sendi peluru yang memungkinkan gerak-gerak yang luas. Selanjutnya terdapat pada angka ketujuh, yaitu terdapat hiperekstensi atau melebihi ekstensi atau posisi awal. Dan yang ketujuh, ekstensi, kebalikan dari fleksi atau memperbesar suatu sudut. Selanjutnya, keterangan pada gambar 8. Pada posisi ini terdapat kemungkinan gerak pada sendi loncat, itu pada saat kaki dijinjit. Dan selanjutnya, penjelasan ke-9. Ini terdapat pada bagian keseimbangan.
Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.